muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam ini kita akan membicarakan tentang sebuah hadis, yaitu tentang asingnya Islam di akhir zaman, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Awal Islam adalah asing dan ia akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Hadis ini dikenal juga dengan sebutan hadis ghuraba, dan sifat ini disematkan untuk ahli sunnah. Pada akhir zaman mereka disebut ghuraba, kaum ghuraba. Dan hadis ini berisi pujian kepada kaum ghuraba. Dalam hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa awal Islam itu adalah asing. Awal munculnya Islam ke tengah-tengah manusia itu asing. Itu asing. Dilihat dari siapa asingnya. Keterasingan ini nampak jelas pada sisi akidah, keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tauhid. Ini yang membuat Islam itu asing di tengah-tengah manusia pada masa itu. Adapun hal-hal lain mungkin tidaklah begitu dianggap asing oleh manusia, oleh orang-orang Arab, seperti tentang kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak, kesempurnaan akhlak. Itu juga sudah dimaklumi oleh orang-orang Arab, sebagian orang Arab. Bahkan sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, sebelum Rasulullah Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Nabi, beliau sudah dipuji dengan akhlaknya. Itu sebelum beliau melancarkan dakwah, menyuarakan dakwah. Namun begitu diturunkan wahyu kepada beliau, Iqra, dan diperintahkan untuk menyampaikan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, maka orang-orang pun menganggap aneh dan asing Islam itu. Apanya yang dianggap asing? Kalau Islam mengajarkan tentang akhlak yang mulia, itu tidak asing bagi mereka. Orang-orang Arab juga mengenal misalnya memuliakan tamu. Bahkan ada seorang Arab jahiliyah dahulu bernama Abdullah bin Jud'an. Dia kalau memuliakan tamu, orang ini sampai menyembelih onta. Bahkan beberapa ekor onta dan dimasak dalam tungku yang besar untuk dibagikan kepada para tetamu. Jadi itu bukan sesuatu yang asing bagi orang-orang Arab. Nah, kalau berkaitan dengan amanah, kemudian kejujuran dan lain sebagainya, ini juga dikenal di kalangan orang-orang Arab. Orang-orang Arab dikenal dengan ketulusan dan kejujurannya, kelurusan lisannya. Dan beberapa hal-hal lain yang itu sudah biasa dan ada di kalangan orang-orang Arab. Lalu apanya yang dianggap asing ketika Islam muncul pertama kali? Yaitu akidahnya, dakwah tauhid yang disurat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh orang-orang Arab. Oleh karena itu apabila dibacakan kepada mereka kalimat ini, la ilaha illallah, maka mereka pun menyombongkan diri, artinya mereka menolaknya, mereka mengingkarinya. Mereka mengatakan, wa qalu aj'alal alihata ilahan wahida,
inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi Tuhan yang satu saja? Sungguh ini adalah suatu perkara yang aneh. Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah satu perkara yang sangat aneh. Itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak hanya menjadi satu Tuhan saja. Tuhan-Tuhan yang banyak dijadikan satu Tuhan saja. Itulah keterasingan atau asingnya Islam. Hingga orang-orang keyakinan tauhid hanya menyembah kepada Allah semata dianggap orang-orang yang asing dan aneh. Mereka pun disiksa sebagian sahabat yang ketahuan Islamnya, yaitu tauhidnya, maka mereka pun disiksa seperti halnya Bilal yang kisahnya sangat masyhur. Bagaimana Bilal disiksa oleh majikannya, dijemur di panas yang terik, ditimpa batu badannya, tapi dia tetap mengatakan ahad ahad, isyarat kepada tauhid, yaitu hanya Rabb yang esa yang aku sembah. Karena itulah yang dianggap asing. Bilal tidak menyebut yang lain selain tauhid, yang membedakan antara orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu dengan pemeluk Islam. Jadi inilah titik keterasingan Islam pada awalnya. Pada awal munculnya Islam itu aneh, dianggap asing akidahnya. Badal Islam ghariban. Islam pada awalnya akan dianggap asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali asing dan aneh sebagaimana awalnya. Ini isyarat bahwasanya akidah tauhid tetap dianggap aneh sampai sekarang. Tidak tidak berlebihan hal itu, karena penyembahan berhala akan terus berlangsung sampai hari kiamat, mendekati hari kiamat. Orang-orang atau wanita-wanita Arab akan kembali bertawaf mengelilingi Al-Lat dan Uzza, situs-situs jahiliyah pada masa dahulu akan dihidupkan kembali, situs-situs berhala. Itu akan dihidupkan kembali dan orang-orang kembali menyembah berhala-berhala itu. Tentunya tidak akan bercampur jadi satu antara syirik dengan tauhid. Nah, ketika manusia sudah kembali kepada keyakinan syiriknya, maka mereka akan menganggap aneh dakwah tauhid. Seperti sekarang ini, dakwah tauhid kembali dianggap asing dan aneh. Orang-orang yang menyuarakan tauhid kembali kepada kalimat la ilaha illallah itu dianggap asing. Seperti misalnya munculnya sebutan-sebutan seperti Wahabi kan begitu untuk menyudutkan dan memburuk-burukkan orang-orang yang bertauhid dan menyuarakan dakwah tauhid. Ini merupakan bukti asingnya Islam itu di akhir zaman sebagaimana awalnya. Orang-orang akan merasa asing dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid ibadah, yaitu hanya menyembah kepada Allah semata. Ini dianggap asing, dan orang-orang yang wafat untuk menyuarakan tauhid ini dianggap asing dan aneh. Di tengah-tengah kaum muslimin, maka Rasulullah SAW memberikan ujian kepada para ghuraba ini dengan mengatakan fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah. Tuba dikatakan ini adalah satu pohon di dalam surga. Tuba juga satu ungkapan digunakan untuk menyebutkan kebahagiaan bagi orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Nah, Rasulullah mengatakan pujian ini untuk orang-orang yang ghuraba. Ghuraba jamak dari gharib, orang-orang yang asing. Yaitu orang-orang yang asing karena menyuarakan Islam, karena menyuarakan tauhid. Di dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan apakah orang-orang asing itu? Siapakah orang-orang asing itu? Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, wa manil ghuraba?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang asing itu? Maka Nabi mengatakan, "Alladzina yuslihuna inda fasadin nas." Yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan, al-islah inda fasadin nas, ketika manusia rusak. Manusia rusak ini ada dua kemungkinan. Satu,
mereka menyerupai orang-orang Nasrani, yaitu mereka mengabaikan ilmu, ya, lalu tenggelam dalam kejahilan. Yang kedua, mereka menyerupai orang-orang Yahudi, ya, yang mana mereka berilmu tapi mereka mengabaikan amal dengan ilmunya. Nah, apabila umat ini menyerupai dua sifat ini, maka mereka akan rusak. Ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faida lam yabqa alimun," dan apabila tidak tersisa lagi seorang alim pun, maka ittakhadhan nas ru'usan juhala. Orang-orang pun manusia mengambil, ya, orang-orang bodoh menjadi pemimpin mereka. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmi. Lalu mereka ditanya dan berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka sesat lalu menyesatkan orang lain. Atau kerusakan manusia itu disebabkan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu bukan karena ketiadaan ilmu, bukan mereka tidak mengetahui ilmunya. Mereka tahu ilmunya, ya, ilmu ada di hadapan mereka, tapi mereka lebih memilih menuruti hawa nafsu. Ya, nah orang-orang ini sama seperti orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui Alkitab, mereka tahu Alkitab, tapi mereka tidak mau mengamalkan isinya. Artinya mereka mengabaikannya dan mereka lebih memilih untuk menuruti hawa nafsu. Jadi al-ghuraba itu adalah alladzina yuslihun, yang mengadakan perbaikan. Alladzina ini mengisyaratkan bahwa mereka adalah orang-orang satu kelompok, ya, firqatun najiyah, tha'ifah mansurah, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyaratkan dalam hadis yang lain. Orang-orang yang mengadakan perbaikan, orang-orang yang mengadakan pelurusan, ya, mengembalikan manusia kepada agama yang benar, mengembalikan manusia kepada paham yang benar di dalam agama, ya, mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar, ya, perbuatan-perbuatan syirik, bid'ah, maksiat, khurafat yang sekarang ini banyak tersebar di tengah-tengah manusia. Jadi mereka mengadakan perbaikan Islam inda fasadinna, ketika manusia sudah mulai rusak. Kita lihat sekarang ini, ya, sebagian orang yang mengadakan perbaikan, meluruskan kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah-tengah manusia, maka mereka dipandang asing dan aneh. Ya, mereka dipandang asing dan aneh. Misalnya kita ingin membersihkan masjid-masjid kaum muslimin dari perkara-perkara syirik dan bid'ah. Nah, ini dianggap aneh. Kalau kita sekarang membicarakan tentang larangan, ya, membersihkan masjid-masjid kaum muslimin dari kuburan-kuburan, maka dakwah ini dianggap aneh. Mungkin kita akan dituding memecah belah, kurang kerjaan, masih banyak isu yang lain, apa itu yang diuruskan begitu, ya. Kemudian mungkin akan dikatakan jelas, itu dikatakan ini Wahabi yang cerita-cerita seperti ini Wahabi katanya. Nah, coba lihat, ya, sekarang ini kalau kita berusaha untuk membersihkan kaum muslimin dari fenomena yang bisa menjurus kepada syirik ini, yaitu kuburan-kuburan yang dibangun di dalam masjid-masjid ataupun di lingkungan masjid-masjid, maka kita akan dianggap apa? Asing, aneh. Nah, itulah dia kelompok atau kaum ghuraba ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dengan lafal yang sedikit berbeda dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi apa? Alladzina yuslihun, Islam. Islam itu mengadakan perbaikan. Ya. Nah, yang kedua ini dengan lafal alladzina, Rasul mengatakan ketika ditanya siapa ghuraba, Nabi menjawab alladzina yasluhuna illa fasadinna, yaitu orang-orang yang menjaga kesalehan mereka, menjaga agama mereka tatkala manusia rusak. Ya, alladzina yasluhun artinya mereka tetap menjaga kesalehan, tetap menjaga agama mereka ketika manusia rusak. Nah, sekarang ini kalau kita ingin menjaga diri dari kerusakan manusia yang rusak sekarang ini, jauh dari agama, maka kita akan dianggap asing dan aneh. Kita mengamalkan Islam lah sekarang ini di tengah-tengah manusia. Bagi kaum wanita misalnya, dia menutup aurat dengan benar, maka akan dianggap apa? Asing, aneh. Atau kaum pria misalnya, dia
tidak isbal. Ya, dia mengangkat pakaiannya di atas mata kaki. Nah itu dianggap asing dan aneh. Dikatakan, wah ini celana kebanjiran. Memelihara jenggot, ya, taat beragama, itu dianggap asing dan aneh. Bahkan dijadikan lelucon. Nah kalau kita misalnya dahulu orang-orang yang rusak, hancur kan begitu ya. Kemudian kita memperbaiki diri, mulai berjenggot, mulai ke masjid. Nah itu jadi bahan olok-olokan, bahan lelucon. Ya, orang aneh ini pulang aneh sekarang katanya. Wadah berubah dia, aneh sekarang, asik. Nah dibikin Ibn Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita sekarang ini menjaga kesalehan di tengah-tengah rusaknya manusia, pasti itu konsekuensinya kita akan dianggap aneh. Ketika kita ingin menjalankan Quran dan Sunnah di tengah-tengah manusia, ya, baik itu skalanya pribadi maupun lebih luas lagi, ya, misalnya ya, kita membangun masjid, lalu masjid kita itu kita bangun dengan tuntunan Sunnah Nabi, ya misalnya tidak ada mihrabnya, ya maka dianggap asing dan aneh. Wah ini apa ini masjid tidak ada mihrabnya, kan begitu ya. Nah demikianlah khairuddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an dalam segala aspek sekarang ini, di mana jauhnya manusia dari ilmu yang benar, ya pengamalan Islam yang lurus akan dianggap aneh oleh manusia. Nah kita jangan terkejut ya kalau kita dipandang aneh, karena Nabi juga mengatakan ketika ditanya siapa yang ghuraba itu ya Rasulullah, yaitu orang-orang yang tetap menjaga kesalehan, yang tetap menjaga agamanya, nilai-nilai ajaran agamanya dikala manusia rusak. Baik. Nah kemudian di dalam hadis yang lain pula, dalam riwayat yang lain, ya disebutkan dengan lafal yang lain pula, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qila wa manil ghuraba." Ada yang bertanya, siapakah ghuraba itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ini hadisnya sahih semua ya, riwayat Bukhari semua, apa disahihkan oleh Al-Albani semua, ya ada yang disahihkan di dalam silsilah hadis sahihah, ada di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah dan lain-lain. Ya, asal hadis itu ada di dalam Sahih Muslim ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ada juga di dalam di kitab Jami' Shaghir dan lain-lain sebagainya. Baik. Nah di dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika ditanya siapakah ghuraba, Nabi mengatakan an-nuzza'u minal qabail. An-nuzza' minal qabail. An-nuzza' artinya orang-orang yang mengeluarkan diri, memisahkan diri minal qabail, dari kabilah-kabilah, yaitu orang-orang yang keluar meninggalkan kabilah-kabilah mereka. Apa maksudnya? Yaitu orang-orang yang meninggalkan adat istiadat mereka, adat istiadat kabilah mereka. Nah sekarang ini kalau kita nggak ikut adat istiadat pasti dianggap asing. Kita orang Jawa mau nikah nggak pakai adat Jawa, wah ini asing ini udah murtad dari Jawanya kan begitu. Demikian juga misalnya orang Batak, orang Padang, orang Aceh, orang manapun, ya ketika dia meninggalkan adat istiadatnya, budayanya, dan mengikuti ajaran Islam, maka dia akan dikatakan aneh. Pasti dikatakan aneh, dipandang aneh itu. Nah, jangan terkejut karena Nabi juga telah mengatakan ketika ditanya siapa itu ghuraba ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan an-nuzza' minal qabail, yaitu orang-orang yang meninggalkan kabilah mereka. Ini isyarat kepada itu. Kita katakan memang hukum asalnya adat itu tidak semuanya terlarang, tidak semua. Ya, adat-adat yang tidak bertentangan dengan Islam, ya tentunya boleh, hukumnya mubah. Namun mayoritas dari adat istiadat manusia itu banyak yang bertentangan dengan Islam. Ada yang berbau maksiat, ya, dan ada pula yang berbau syirik. Nah, ketika kita meninggalkan adat-adat istiadat ini yang berbau syirik ataupun maksiat, maka orang-orang akan menganggap kita aneh. Ya contohnya di dalam prosesi pernikahan, walimah, kan begitu ya, atau kematian, atau acara-acara lah. Itu banyak sekali itu adat istiadat, acara ini, acara itu, kan begitu ya. Nah ketika kita mengamalkan Islam, mengenal Islam,
Ya, seperti para sahabat dahulu, mereka mengenal Islam dan meninggalkan adat istiadat daerah mereka atau kabilah mereka, maka mereka dianggap asing oleh kaumnya. Demikian pula sekarang ini. Jadi ikhwan fillah, ya, ini yang perlu kita camkan baik-baik, yaitu kita harus lebih fanatik kepada Islam daripada mempertahankan adat istiadat. Ada sebagian orang yang lebih fanatik dia kepada adat istiadatnya daripada dia memelihara Islam. Dia menjaga Islamnya, dia menjaga nilai-nilai Islam. Bahkan sebagian orang tidak segan-segan mendahulukan adat istiadat ini daripada apa? Ajaran-ajaran Islam, sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah adat istiadat itu lebih tinggi daripada sabda Nabi, daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataan di lapangan, ya, ada merupakan bukti nyatanya. Nah, ketika berbenturan, ya, antara sunnah Rasulullah dan adat istiadat, maka sebagian orang lebih suka menakwil sunnah Rasulullah, tetapi dia tidak mau menakwil adat istiadatnya. Apalagi meninggalkannya. Itu membuktikan bahwa mereka lebih cinta adat istiadatnya daripada apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sikap seperti ini bisa menyeret seseorang kepada kekufuran. Ya, bisa menyeret seseorang kepada kekufuran. Ya, baik. Apalagi dia sampai membenci sunnah Rasulullah, bahkan melecehkan sunnah Rasulullah. Ada sebagian orang mengatakan, itu kan adat istiadat orang Arab, katanya. Dalam konteks apa? Untuk mengunggulkan adat istiadatnya daripada apa? Sunnah Rasulullah. Lalu dia tuduh sunnah Nabi itu adat istiadat orang Arab. Nggak cocok sama kita di sini. Ya, kita di sini pakai adat istiadat kita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini tentunya ya bersumber dari kejahilan tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya. Jadi itulah dia beberapa sabda Nabi berkaitan atau penjelasan tafsir ya tentang al-ghuraba. Ya, jadi ghuraba itu memiliki dua makna. Ada makna lughawi dan ada makna syar'i istilahi. Makna lughawinya orang-orang yang asing. Adapun makna syar'inya adalah orang-orang yang menjaga sunnah-sunnah Nabi dikala manusia rusak, menjaga agama tatkala manusia rusak, ya, mengajak manusia kepada kebaikan atau melakukan perbaikan ketika manusia rusak, seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi. Nah, ini pengertian syar'i istilahinya. Adapun pengertian lughawi yang dinamakan ghuraba itu adalah orang-orang yang asing. Ya, terlepas apapun asingnya, ya, ada orang-orang yang asing menganeh-anehkan diri, ya, dengan sesuatu yang bukan dari ajaran Nabi. Ya, seperti sekarang ini banyaknya arsat, aliran-aliran sesat, ya, demikian juga seksi-seksi, ajaran-ajaran yang menyimpang, ya, kelompok-kelompok yang menyimpang, golongan-golongan yang menyimpang, yang itu aneh. Dan secara lugawi, secara bahasa memang aneh. Karena dia bukan dari Islam. Dan mereka ini bukanlah ghuraba seperti yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis tadi. Bukan itu yang dimaksud. Karena mereka ini walaupun asing, yang memang asing secara bahasa Arab, ini orang-orang asing aneh. Tapi mereka aneh bukan karena sabda Nabi tadi. Jadi secara syar'i mereka tidak disebut ghuraba. Ya, walaupun mereka disebut ghuraba secara lughawi. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Baik. Nah, itulah dia ikhwani fillah yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan keteraslian Islam di akhir zaman. Ya, lebih-lebih sekarang ini, ya, di mana ya dakwah ataupun manhaj salaf ya kembali kepada pemahaman metodologi pemahaman sahabat di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dianggap sesuatu yang asing. Banyak orang-orang menganggap ini adalah sesuatu yang baru, gak dikenal sebelumnya. Gak ada sebelumnya orang-orang yang mengatakan Quran Sunnah dengan pemahaman sahabat. Ya, baru muncul sekarang. Ya, kemudian ya sebagian media itu bahkan terang-terangan menjelek-jelekkan ya salaf
istilah salaf atau dakwah salaf, atau ya menyudutkan sebagian orang yang menyuarakan dakwah salaf ini ya, secara terang-terangan di media sekarang ini. Ya misalnya di dalam majalah Sabiri entah berapa edisi mereka terus menyerang. Ya kita katakan ini adalah suatu tindakan yang ya kita katakan sangat merugikan umat manusia. Ya, satu, dan merugikan kaum muslimin. Di mana mereka sama artinya menghalangi, menghadang ya tersebarnya ya Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang lurus di tengah-tengah umat. Ada sebagian orang menyebarkan isu, menyebarkan kita katakan suatu kabar burung yang belum jelas asal usulnya. Mereka mengatakan bahwa dakwah ini, yaitu dakwah salaf ini ditunggangi kata mereka oleh orang-orang Yahudi Zionis. Di belakang mereka ini Zionis, sengaja untuk mengobrak-abrik kaum muslimin, ya, membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin kata mereka. Ini kata mereka. Nah semua ini adalah tuduhan-tuduhan tanpa bukti, ya, tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Qanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya karena dakwah ini bukanlah dakwah hizbiyah ya, yang bisa ditunggangi karena ada pelananya, ya karena ada tali kekamnya bisa ditunggangi, bisa ditutupi karena ada tubuhnya. Ini adalah suatu metodologi pemahaman. Siapa yang bisa menyusupi? Silakan menyusupi. Karena di sana ada hamba-hamba Allah yang akan meluruskan setiap penyimpangan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfa'una minhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu ini atau agama ini akan dibawa oleh para orang-orang adil, yaitu para ulama di setiap generasi, setiap zaman. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin keberadaan para ulama ya, yang berada di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang lurus. Tugas mereka adalah yang qawwana minhu tahrifal ghalib. Tahrif, penyimpangan orang-orang yang berlebih-lebihan, hulu di dalam agama. Ya, praktek-praktek atau kita katakan fenomena-fenomena hulu di dalam agama. Tugas mereka adalah ya mengembalikan kehuluan ini, ya meluruskan kehuluan ini. Kemudian yang kedua, takwil al-jahilin, takwilnya orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Ya, lalu membuat penafsiran yang menyimpang di dalam agama. Ya, nah tugas ulama ini adalah meluruskannya, atau intihalal mubtilin, atau pemalsuan ahlul batil. Ya dahulu dan sejak zaman dahulu orang-orang Yahudi berusaha untuk memalsukan agama ini. Ya, memasukkan hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu, kemudian memasukkan banyak sekali riwayat Israiliyat ke dalam tafsir, buku-buku tafsir kaum muslimin. Nah, siapa itu yang meluruskan? Siapa itu yang kita katakan memperbaiki semua ini? Siapa yang memperbaiki semua ini? Mereka adalah para ulama, ya, ulama-ulama salaf, ulama-ulama ahlul hadis yang meluruskan ini, melakukan perbaikan, tasfiyah dan tarbiyah, melakukan tasfiyah, penyaringan. Nah, yang mana kalau itu tidak dilakukan maka betul-betul Islam ini akan rusak. Ikhwanifiddin, azanillah wa iyyakum. Jadi usaha-usaha untuk menyusupkan ya atau pembusukan di dalam tubuh kaum muslim itu sudah sejak lama. Justru orang-orang Yahudi ya dulu berangan-angan usaha mereka ini tidak ada yang mengganggu. Memasukkan pemikiran-pemikiran sesat kan begitu ya. Riwayat-riwayat yang antah berantah, yang enggak jelas dari mana asal usulnya, penafsiran Israiliyat ya ke dalam buku-buku tafsir kaum muslimin, tafsir batini ya, tafsir ahli kaum batiniyah, Qaramithah dan lain-lain sebagainya, itu berusaha untuk dimasukkan ke dalam tubuh kaum muslimin. Sebagaimana mungkin ada antum bisa baca di majalah Sunnah ya di terakhir ini, yaitu di kita berbicara tentang Syiah ya, itu kita tulis di situ bagaimana berkumpulnya pemuka-pemuka agama lain
dan kelompok-kelompok sesat di dalam Islam. Mereka berkumpul orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, kemudian kelompok-kelompok Batiniyah seperti Banu Ubaid dan lain sebagainya. Mereka berkumpul, ya. Bagaimana caranya masuk ke dalam tubuh kaum muslimin? Mereka dapati cara yang paling ampuh, yang paling cepat adalah dengan berjubah Syiah. Mereka pakai jubah Syiah, menyelusup masuk ke dalam kaum muslimin. Ya, maka jubah Syiah ini dipakai sejak dahulu untuk menimpakan berbagai macam musibah malapetaka terhadap kaum muslimin. Kadang-kadang mereka pakai jubah Khawarij juga untuk menimpakan berbagai macam bala malapetaka, ya, kehancuran bagi kaum muslimin. Jadi mereka itu memakai jubah-jubah bid'ah untuk masuk ke dalam umat ini, merusak dari dalam. Karena mereka tahu kaum muslimin tidak bisa dilenyapkan. Dan itu merupakan doa Nabi yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa mereka mengikis habis umat Islam ini, enggak bisa. Dan musuh-musuh kita juga tahu itu tidak mungkin, mustahil sekarang ini Islam diberantas sampai ke akar-akarnya, enggak ada lagi orang Islam di atas muka bumi. Itu tidak mungkin. Dan mereka tahu itu. Orang Yahudi juga tahu. Lalu bagaimana caranya mereka untuk merusak agama ini? Ya seperti yang mereka lakukan dahulu, ya, pada agama mereka. Itu dengan apa? Dengan merubah-rubah kitab itu dengan tangan mereka. Ya, mereka mengatakan ini adalah dari Allah, padahal dia bukan dari Allah. Dan mereka mengadakan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka robah kitab suci mereka, Taurat. Demikian pula yang mereka lakukan terhadap kitab Injil. Bagaimana terjadinya? Ya, kita katakan pemalsuan pada dua kitab suci tersebut. Ya, tangan-tangan Yahudi lah yang bermain di situ, Ibn Fiddin. A'azani Allah wa iyyakum. Dan itu mau mereka lakukan juga terhadap umat Islam, khususnya terhadap kitab suci mereka, yaitu Al-Quran. Tapi mereka tidak mampu, sampai sekarang tidak mampu. Dan mereka tahu bahwa untuk merubah satu huruf dari Al-Quran itu mustahil. Ya, begitulah Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Quran ini, ya, untuk peringatan. Walau qad yassarna al-Qur'an al-dzikr fahal mudakkir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk sebagai peringatan. Para ulama mengatakan dimudahkan untuk dihafal, dipahami dan dibaca. Maka dia tersimpan di dalam dada kaum muslimin. Sehingga satu celah yang mereka dapati, yaitu apa? Yaitu memasukkan pemikiran-pemikiran, tafsiran-tafsiran yang menyimpang ke dalam kitab-kitab suci kaum muslimin ini, yaitu ke dalam buku-buku tafsir mereka, dengan memasukkan banyak riwayat Israiliyat, dengan memasukkan riwayat-riwayat palsu, ya, seperti misalnya riwayat Sa'labah, kan begitu ya, yang fenomenal itu, yang ternyata palsu. Ya, ternyata apa? Palsu. Tapi sudah tersebar kemana-mana, kan begitu ya, tentang Sa'labah, sahabat Nabi yang menjadi yang kita katakan yang durhaka kemudian masuk neraka. Ya, gara-gara hartanya. Dan beberapa itu banyak lagi sebenarnya riwayat-riwayat lain yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Semua itu ternyata palsu, enggak jelas siapa yang membuatnya. Ya. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya membuatnya adalah musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam. Lalu siapakah yang menutup pintu ataupun saluran-saluran ini agar musuh-musuh Islam tidak menyerbu masuk lewat pintu ini? Siapa lagi kalau bukan siapa? Ahlul hadis, salafiyun. Ahlul hadis adalah salafiyun, salaf umat ini, ulama umat ini. Nah, kalau mereka ini dicurigai ditutupi oleh orang-orang Yahudi, lalu siapa penyusup dan siapa yang disusupkan? Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi jelas orang-orang yang menyuarakan sekarang ini bahwasanya dakwah salaf itu ditutupi oleh tangan-tangan Zionis. Sebenarnya mereka telah menjadi corong Zionis untuk merusak Islam dan kaum muslimin. Mereka sebenarnya jadi corong-corong Zionis. Bahkan ada sebagian orang yang menempel, kita katakan dulu selebaran-selebaran yang nggak bertanggung jawab, ya, berkaitan dengan masalah ini, dan sekarang lagi muncul di majalah Sabili, yang kesannya ataupun arahnya juga ke situ. Itu seolah-olah ini dakwah ada yang menungganginya di belakang.
ada yang menyetirnya dari belakang. Ikhwani fillah azani Allah wa dakwah ini dipegang oleh para ulama yang thiqah, yang terpercaya agama mereka, kredibilitas ilmu mereka, komitmen mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya tokoh-tokoh kaum muslimin yang diakui oleh kawan dan lawan seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Al-Albani. Mereka adalah pembawa dakwah ini. Terus sebagian orang yang berusaha untuk menghembuskan satu isu ataupun tuduhan bahwasanya ulama-ulama ini adalah ulama-ulama yang sudah diusir atau ditunggangi oleh kaum Zionis. Nah, ini adalah tuduhan yang sangat keji rahimani wa rahimakumullah. Baik, sekarang inilah misalnya kita bicara sekarang ini. Gak usah kita bicara dulu ya. Kita bicara sekarang ini. Berapa banyak sekarang ini hadis-hadis yang telah diklarifikasi ya kesahihannya oleh Syekh Al-Albani. Banyak. Itu melalui sudut beliau. Ya, banyak sekali kita katakan pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang diluruskan oleh misalnya oleh para ulama seperti Syekh bin Baz dan Ibn Utsaimin. Misalnya pemikiran-pemikiran teror sekarang ini yang dinisbatkan kepada Islam. Siapa yang menjelaskannya kalau bukan ulama-ulama sunnah? Ya, tentang kebobrokan Syiah. Siapa yang menjelaskannya kalau bukan ulama-ulama salaf? Nunggu orang-orang Ikhwanul Muslimin bicara itu, jangan haram. Atau jemaah tabligh, jangan haram mereka bicara itu. Jangan haram mereka berbicara untuk meluruskan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Jangan haram mereka berbicara untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan di dalam tauhid, sunnah dan lain sebagainya. Lalu pantaskah orang-orang seperti itu atau kelompok-kelompok seperti itu menuduh dakwah salaf ini adalah dakwah yang ditutupi oleh orang-orang Zionis? Itu ironi sekali. Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kita harus mengetahui hal ini. Ya, karena sekarang ini ya stigma buruk sedang disematkan kepada dakwah salaf. Ya, khususnya di beberapa majalah atau media sekarang ini sangat gencar itu dipublikasikan ataupun disebarkan ya seolah-olah ini dakwah salaf ini dakwah yang merusak ikhwan azani Allah wa iyyakum. Kita tidak menampik ya bahwasanya oknum-oknum, kalau kita bicara oknum ya banyak yang menyimpang. Artinya kalau dari sisi ya perilaku dan akhlak itu mungkin sebagian orang menyoroti ya dakwah salafiyah atau salafiyun karena akhlaknya. Kita tidak menampik itu, karena orang-orang yang ikut dakwah ini juga bukan malaikat yang tidak salah ya dan tidak etis ya, tidak tepat ya kita katakan menisbatkan keburukan kepada dakwah ini karena ya kesalahan-kesalahan sebagian orang yang mengikuti dakwah tersebut. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itulah dia. Ya, kita lihat sekarang ini dakwah salafiyun dianggap atau dipandang sebagai suatu dakwah yang asing, orang-orang yang asing. Ya, di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita katakan kita tidak berkecil hati karena itu adalah bisyarah, ya kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang membawa syariat Allah Subhanahu wa taala, ya yang membawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memperjuangkan manhaj ataupun madhab para as-salafus saleh kita, yaitu para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Percayalah, kalaupun para imam itu dihidupkan sekarang ini, maka mereka pun akan dianggap asing dan aneh. Boleh jadi kalau Imam Syafi'i itu pada masa sekarang ini, beliau juga akan dikatakan anteknya Yahudi mungkin. Begitulah dia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi itu saja mungkin yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan hadis al-ghuraba dan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum ghuraba, ya, dan bisyarah kabar gembira yang Rasulullah berikan kepada mereka dan sifat-sifat mereka, ya, pengertian ghuraba itu sendiri seperti yang dijelaskan di dalam beberapa hadis yang disebutkan tadi. Itu saja mungkin ikhwan fillah ya pertemuan kita pada malam ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan masalah yang lain. Ya, khusus untuk malam ini kita sengaja membahas ini ya karena ada
beberapa pertanyaan sebenarnya di Muslimin ataupun di sini berkaitan dengan yang yang ditulis di majalah Sabili ya. Ya. Baik. Sebenarnya sudah ada bantahannya di majalah Az-Zakhirah, lalu muncul lagi bantahan kan gitu ya. Dan kita pandang ya, kita juga tidak perlu menyibukkan diri dengan ya bantahan-bantahan mereka itu. Ya kita anggap itu adalah suatu kita katakan pemikiran yang lahir dari dua perkara. Yang pertama adalah su'ul fahmi dan yang kedua adalah su'ul qasdi. Buruknya pemahaman, yang kedua adalah buruknya maksud dan tujuan. Wallahu a'lam. Baik, bagi yang bertanya silakan. Satu pertanyaan saja. Wanita meninggalkan suami karena sebabnya adalah suami selama 4 tahun tidak memberi nafkah lahir batin. Pertanyaan, bagaimanakah hukum seorang istri meninggalkan suami? Ya kalau hukum istri meninggalkan suami tanpa ada uzur itu tidak boleh ya. Tapi kalau ya kita katakan ada alasan untuk mengajukan gugatan cerai, ya, misalnya kondisinya seperti ini, ya, suami menelantarkan istrinya, tidak diberi nafkah, sampai ini lebih ekstrim lagi. 4 tahun atau 4 bulan ini? 4 tahun. 4 tahun itu waktu yang ini menyiksa ini. Nah, dia boleh mengajukan gugatan kepada kepada pengadilan agama untuk bercerai. Itu sudah haknya, dia punya alasan, ya. Karena ancaman Rasulullah ya ayu mamra'atin ya talabat min zawjiha talaq min ghairi ba'sin fa haramun 'alaihi jannah. Siapa saja wanita yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan min ghairi ma ba'sin, itu artinya adalah tanpa alasan yang benar, maka haram atasnya surga. Tapi kalau ada alasan yang benar seperti ini ya maka dia boleh mengajukan gugatannya. Ya pergi saja ke Aflan, dan begitu. Nah ya sudah, ada pertanyaan saja. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.